Sahabat terang hidup, pernahkah kita berpikir bahwa kita ini bangga jadi manusia? Lucu ya pertanyaan seperti ini. Kenapa kita harus bangga menjadi manusia? Mungkin itu jauh lebih baik daripada kita berpikir, saya ini manusia yang tidak berguna sama sekali. Atau kita merasa, saya nggak bisa melakukan apapun. Atau berpikir lagi, saya tidak punya potensi apa-apa untuk menjadi manusia yang membanggakan. Saudara, mungkin ada yang berpikir juga, bagaimana pertanyaan ini? Saya kan lahir sebagai manusia. Ya sudahlah, kita sudah lahir sebagai manusia. Malah mungkin ada yang berpikir lebih ekstrim lagi. Saya tidak diminta kok lahir di dunia ini, tapi saya sudah terlanjur lahir dan saya lahir menjadi manusia. Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin pernah ada dalam benak saudara dan saudara menggumulinya. Mengapa ya saya terlahir menjadi manusia? Kalau ditambahkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah bangga menjadi manusia? Bangga dalam konteks ini bukan berarti kita menjadi sombong, tapi bangga karena kita tahu siapa diri kita dan kita begitu menghargai siapa pencipta kita yang menciptakan kita dengan begitu sempurna, sama seperti tujuan penciptaan manusia yang memang direncanakan Allah dari semula yang tertulis dalam kitab Kejadian. Saudaraku, mari kita lihat dunia sekeliling kita dalam perkembangan zaman modern ini dari sisi bidang ekonomi, dari bidang sosial, budaya, politik, dalam bidang perkembangan teknologi seperti masa sekarang ini, kemajuan informasi teknologi menjadi satu sarana bagi kita untuk bisa berkomunikasi secara langsung melalui teknologi yang canggih. Pernahkah sudah berpikir bahwa kemajuan-kemajuan itu diciptakan untuk mensejahterakan manusia? Tapi ada sebagian besar manusia yang merasa dirinya belum masuk dalam konteks bahwa dia menjadi manusia yang sejahtera. Saya begitu terusik dengan satu pandangan dari seorang tokoh pendidikan yang menyatakan suatu konsep dalam dunia pendidikan, dan konsepnya mungkin bisa dengan tanda petik diringkas dengan frase memanusiakan manusia. Wah, bagaimana mungkin memanusiakan manusia? Apakah kita belum menjadi manusia? Kita lahir sebagai manusia. Tapi mengapa kita harus masuk dalam konteks pendidikan ini dalam pengertian memanusiakan manusia? Berarti ada manusia yang belum menjadi manusia? Sungguh pertanyaan yang begitu membutuhkan waktu untuk kita merenung. Apa maksudnya dari konsep pendidikan seperti ini? Saudaraku, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Freire barangkali tidak semua bisa setuju. Tetapi saya senang dengan dasar pemikiran dia yang begitu peduli terhadap kondisi masyarakat yang lemah, yang dia katakan dalam penindasan. Sehingga dia berupaya untuk memajukan, meningkatkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Saudaraku, bangga menjadi manusia berarti kita merenungkan diri kita, betapa mulianya kita menjadi manusia. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 5-7, di sini ditulis oleh Raja Daud, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Oleh sebab itulah kita sudah seharusnya merasa bangga menjadi ciptaan Allah
yang paling mulia, dan kita menyadari kedudukan kita secara proporsional dengan tidak menganggap diri kita menjadi sama seperti Sang Pencipta. Ini yang akan membuat kita jatuh dalam jurang kesombongan sama seperti iblis. Sombong, ingin menyamai Sang Pencipta, dan itu akan masuk ke dalam jurang dosa. Tetapi sebagai makhluk yang paling mulia, hendaknya kita mampu menyatakan sifat-sifat yang mulia sebagaimana Allah kita, Sang Pencipta kita, yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, saya sebagai pribadi bangga menjadi manusia. Sadar betul bahwa saya diciptakan oleh Allah untuk mengemban tugas ilahi. Saya memilih profesi sebagai pendidik karena saya ingin membantu, menolong, membagikan pengetahuan, pengalaman hidup, ide-ide yang bisa menolong dan bermanfaat bagi sesama kita. Sudah cukup lama saya berkecimpung dalam dunia pendidikan, dan saya selalu melihat bahwa manusia memiliki potensi yang besar ketika dia masuk dan menempuh sekian banyak proses pendidikan, dan ia bisa menyadari betapa potensi besar yang Allah berikan dalam hidupnya, yang bisa digali, yang bisa dia manfaatkan, yang bisa dia gunakan dalam menjalankan mandat dia mengelola seluruh alam ciptaannya. Saudaraku, tidak pernah ada kata menyesal dalam diri saya ketika memilih profesi menjadi pendidik. Bukan sekedar mengajar, tetapi mendidik. Mengapa? Karena ketika mendidik akan terjadi perubahan hidup. Bukan sekedar mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga membagikan kehidupan sebagai satu bukti nyata kesaksian hidup bagaimana Allah yang maha baik dan mulia itu menciptakan saya sebagai manusia yang begitu berharga dan mengemban mandat ilahi di dunia ini.